Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan UKIN bertempat di SMK PGRI 20 Jakarta. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Salah satu memimpin doa, silahkan Rama. Silahkan Rama memimpin doa hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian, buku, pensil, dan sebagainya. Kemudian dicek juga jaringan internetnya, jangan sampai nanti keputus. Di sini Ibu akan menunjukkan atau kartu peserta. Hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 8.23. Ibu mengikuti uji kinerja. Uji kinerja itu adalah ujian program pendidikan profesi guru. Jadi sekarang Ibu sedang melaksanakan PPG dan sekarang adalah UKIN atau uji kinerjanya, yaitu adalah praktek pembelajaran. Seperti ini ya kartu pesertanya. Kelihatan ya anak-anak ya. Silahkan mengisi link absensi terlebih dahulu. Sambil Ibu cek di sini yang sudah hadir siapa aja. Ada Rama, Ari, kemudian Rio sudah hadir, Tommy, Prisil sudah hadir, Eva, Gusti, Erik, Zidan sudah hadir. Oke anak-anak, ada yang kenal nggak ini siapa? Jerome. Sama siapa ini yang satunya? Sama siapa ya? Maudi. Sama Maudi. Jerome sama Maudi Ayunda ya. Ada yang kenal nggak siapa mereka? Ada yang tahu? Orang pintar Bu. Orang pintar. Orang pintar dalam hal apa ini Ari? Kakak-kakak yang sudah membanggakan Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu adalah selain mereka artis ya, selain mereka artis dan pembisnis, kemudian penyanyi, mereka itu juga bisa berhasil kuliah di luar negeri. Nah, apakah saya bisa? Kalian bisa nggak sih kira-kira seperti kakak-kakak ini? Pengen nggak kayak kakak-kakak ini? Pengen. Pasti pengen ya, kuliah di luar negeri, siapa sih yang nggak pengen? Jadi apa bisa sih? Bisa nggak kira-kira? Pasti bisa ya. Jadi kalian harus bisa memotivasi diri kalian sendiri. Saya harus bisa. Apapun keinginan kalian. Bu, tapi saya tidak mau berkuliah, Bu. Saya maunya ketika saya sudah lulus, saya maunya bekerja. Oke, silahkan. Boleh-boleh saja. Yang penting punya target. Apa yang kalian targetkan, kalian bisa harus mencapai target itu dengan menanamkan motivasi. Semangat. Memperbesar keyakinan kalian. Bisa ya? Jadi bisa ya kalian ya berkuliah di luar negeri nanti ya? Atau bekerja di luar negeri bisa ya? Bisa. Semangat ya? Semangat ya semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum ke materi hari ini, kita mau mengingat-ingat materi sebelumnya. Sekarang kalian buka Word Wall. Nah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di situ nih. Waktunya di sini 2 menit ya. Nah, ini perolehan sementara. Yang paling tinggi adalah Erik dengan Erik benar semua ternyata. Selamat ya Erik, sudah menjadi juara pertama di game sekali. Oke anak-anak, coba kita bahas ya. Transformasi geometri adalah apa jawabannya? A, B, C, D? B. Perubahan bentuk, posisi, ukuran bangun geometri. B ya, masih ingat. Lanjut. Jenis-jenis transformasi geometri kecuali translasi, refleksi, dilatasi, transportasi sudah jelas transportasi. Next. Jika titik A ditranslasi terhadap T, bayangan titik A berapa? 3,4 ditranslasi 1,-2. Hasilnya berapa ya? Kalau translasi berarti tinggal diapain? Tinggal ditambah. Jadi 3 ditambah 1, 4 ya. 4 dikurangi 2. Hasilnya 2. Jadi 4,2. Lanjut. Segitiga ABC di bawah mengalami refleksi. Nah, refleksi terhadap
Sumbu Y. Betul. Akhir. B4,2 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik B adalah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y berarti yang berubah apanya ya kemarin ya? X-nya apa Y-nya? X. X-nya, X-nya. jadi X-nya berubah menjadi negatif Iya. negatif 4. Jadi negatif 4,2. Setelah kita mengingat materi sebelumnya, kita akan mengingat lagi. Nah, sekarang mengingat materi yang sudah kalian pelajari waktu kalian SMP. Masih ingatkah kamu apa itu skala? Perbandingan. Jarak Perbandingan peta jarak. banding. Perbandingan. Perbandingan apa sih? Jadi skala itu adalah perbandingan jarak pada peta atau gambar dengan jarak yang sebenarnya. Itu adalah skala. Nah, dulu waktu SMP ya, kalian kan mempelajari geografi ya. Nah, ini adalah peta. Yang kalian pelajari di skala adalah peta. Ini ada peta DKI Jakarta. Berapa skalanya? Ternyata enggak? 1 banding 142.000. 1 banding 142.000. Betul. Nah, artinya apa sih skala tersebut? Siap. 1 senti di peta Heeh. dengan 142.000 Sentimeter pada sebenarnya. Jarak Jarak sebenarnya. Iya. Kemudian, bagaimana perbandingan ukuran peta dengan ukuran daerah yang sebenarnya? Lebih kecil. Lebih kecil, jadi lebih diperkecil lagi ya peta itu sama jarak yang sebenarnya. Sama seperti maket dengan skala 1 banding 100. Apakah bentuknya masih sama? Sama. 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 Karena cuma diperkecil aja ya, jadi bentuknya masih sama atau sebangun. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada nggak sih yang masih ingat tentang kesebangunan? Bangunnya yang bentuknya berbeda, Hmm. tadi ukurannya sama, sudutnya juga sama. Itu adalah dua benda dikatakan sebangun jika bentuknya masih sama tapi ukurannya berbeda. Nah, kalau misalkan segi 4 yang sebangun gimana? Sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar ya. Kemudian perbandingan panjang sisi yang bersesuaian juga masih sama. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah transformasi geometri, dilatasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang translasi dan rotasi refleksi, sekarang kita pelajari tentang dilatasi. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah nanti kalian bisa menjelaskan konsep dilatasi, kemudian menentukan bayangan titik garis atau bidang hasil dilatasi, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan dilatasi. Jadi kegiatan hari ini seperti biasa ya, seperti kegiatan-kegiatan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu nanti kalian menyelesaikan permasalahan di LKPD, kemudian berdiskusi mengerjakan LKPD, kemudian mempresentasikan hasil dengan sikap yang bertanggung jawab dan percaya diri, kerjasama dengan kelompok dalam menyelesaikan soal-soal di LKPD-nya. Manfaatnya apa sih mempelajari dilatasi? Banyak sekali bidang yang memanfaatkan konsep dilatasi. Contohnya adalah di bidang seni, itu di fotografi. Kemudian di bidang teknik, itu membuat desain bangunan, membuat maket seperti tadi, membuat desain mobil nih. Kalian nanti mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, membuat desain-desain. Kemudian di bidang geografi adalah membuat peta daerah. Sekarang sebelum kita mencari apa itu dilatasi, coba dibaca permasalahan di sini. Suatu sekolah mengadakan kunjungan ke sebuah museum transportasi. Beberapa siswa mengamati miniatur alat transportasi dari keterangan guru. Miniatur itu mengalami dilatasi dari bentuk yang sebenarnya. Dapatkan kamu membantu mereka mendefinisikan apa itu dilatasi dan bagaimana sifat-sifatnya? Apa dilatasi itu? Bagaimana sifat-sifat benda setelah mengalami dilatasi? Bagaimana sifat-sifat bentuk geometri pada koordinat kartesius setelah mengalami dilatasi? Dan bagaimana rumus menentukan bayangan titik hasil dilatasi pada koordinat kartesius? Diskusikan dengan kelompok. Sekarang seperti biasa, Ibu akan bagikan kalian di breakout room.
Silakan dikerjakan, didiskusikan. Waktunya 30 menit ya, anak-anak. Oke, Ya, Bu. Bu. Ibu lanjut ke kelompok lainnya dulu. Bu, ini Udah kan? Oh. perbandingannya Berapa perbandingannya? Dari berapa ke berapa? Itu kan ada titiknya kan. Ukurannya dari berapa diperbesar menjadi berapa. Jadi kan perbandingannya bisa dilihat. Kayak tadi dari- waktu kita belajar skala tadi. 8. 8. Terus menjadi berapa? Diperbesar menjadi titiknya berapa? 16 ya itu ya. 16. Jadi berapa perbandingannya 8 terus 8 jadi 16. Berbanding 2. 1:2, betul. Diperbesar berapa kali? 8. Hmm, 2 kali. diperbesar 2 kali. Definisi dilatasi adalah apa tuh? Ya, intinya mengubah bentuk ukuran gitu. Memperbesar. Kenapa bisa dapat K? K-nya dari mana? Karena Kenapa? skala A. Faktor dari skala, Kak. Ini faktor skala A. Ya, faktor skala K. Y-nya kenapa? Kok ada Y di sini? Y-nya dari X. Karena Y-nya sudut Y itu. Bukan sudut. Apa? Titiknya itu. Titiknya diapain? Dilatasi. Berarti kalau yang dilatasi titik, kalau tadi kan kayak gambar foto tadi kan berubah bentuk fotonya, berubah ukurannya. Kalau yang dilatasi titik iya. yang berubah apanya? Kan sama titik. Berubah bentuknya. itunya koordinat Selain itu jaraknya. Jadi kalau titik yang berubah jaraknya ya. Oh iya, Bu. Kalau setelah didilatasikan. Oh, yang ini gimana, Bu? Nah, ini kan tadi kan sama Kak tadi Pak waktu kamu ngelihat foto tadi kan. Itu kan titiknya kan berubah. Berubah berdasarkan apa? Yang tadi sudah kita pelajari di peta tadi. Skala. Jadi skalanya apa di sini? Dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala K. Skalanya apa? Disimbolkan dengan berarti kalau yang ke atas K dikali titik apa? Y. Kalau yang ke mendatar K dikali titik X. Berarti ini A sama Y, Bu. Iya. K sama Y. Betul. Yang bawah? A dikali X gitu, Bu. Iya, betul. A dikali Y. Gitu. Nah, itu kan sama seperti tadi. Tapi beda apanya yang berbeda? Kalau sama atas tadi yang berbeda apanya, Tom? Bedanya apanya? Titik P-nya. P itu apa sih? Pusat. Pusat. Yang berbeda adalah pusatnya. Kalau tadi pusatnya di mana? Di 0. 0,0 ya. Kalau yang bawah pusatnya di mana? 1. AB. A, B. Gimana ini? Gimana? Kok kamu bisa di situ? Kenapa? Dikali. Apanya yang dikali? Kaliin, Bu. Yang dikali apa? Titik-titiknya. Pusatnya Iya. titik. ABC-nya. Pintar. Warna kecil. Ini 3,4 dikali min 1. Ya, betul. Masih ada nggak jawabannya kemarin? Ini soal. Tadi kan kamu udah dapat rumusnya kan? Ya nggak? Yang KX kali KY, ya kan? Nah, itu kalau titiknya A 3,4, kemudian K-nya sama dengan 2, titiknya jadi berapa? 2 kali X-nya berapa? 4. X-nya. Titik A loh. 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Terus 2 kali 4 jadi 8. Berarti 6,8. 8. Iya. 6,8 berarti di mana? 6,8. Coba kamu geser gambarnya. Yang K sama dengan 2, gambarnya kamu geser. Yang K sama dengan 2. Itu nanti kalau pas dia berhenti sendiri. Nah, berarti belum pas. Yo, lepasin lagi. 6,8, Tom. 6,8. 6,8. 6-nya bawah. Oh, kan titik A, Tom. Titik A yang dipasin. Titik A yang atas kan? Iya. Ya, berarti A-nya pasin ke 6,8. 6,8 berarti di mana? Bawa lagi. Kanan. Nah, lepas. Nah. Tuh kan, pas kan? Kalau pas dia berhenti sendiri. Bisa kan yang lain ya? Yang bawah bisa ya? Tadi dikali ya, Bu ya? Iya, kan rumusnya tadi apa?
Yang pusat 0,0 yang tadi kamu kerjain. Nah, KX, KY. Tinggal dikalikan, tinggal dikalikannya kan. Titiknya X, Y dikali dengan K. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian tadi di breakout room. Diperhatikan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau ada yang jawabannya berbeda silakan menanggapi. Nomor 1. Berikan pendapat kalian tentang video di atas. Pendapatnya perbandingan ukuran gambar. Yang nomor 2, berapakah perbandingan ukuran gambar di atas? Bandingannya 1:2 karena ini 5.8. Yang gambar keduanya titik 16. Nomor 3, di mana posisi titik acuan mengubah gambar di atas, yaitu titik pusat 0. Dari gambar di atas kita bisa menemukan N rumus dilatasi jika titik A, X, Y dilatasikan pada pusat O 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat dirumuskan A, X, Y dilatasikan A aksen, K aksen dalam kurung Y, K aksen dalam kurung X. Ada jawaban yang berbeda nggak? Apakah benar jawabannya Rama? Emang benar, Bu. Benar nggak kira-kira? K aksen Y, K aksen X. Benar nggak? Ayo. Balik, Bu. Apa gimana? Y, Bu. K titik Y. K titik Y, K titik X, K titik Y. atau K kali X, K kali Y. Dari gambar di atas kita bisa menemukan rumus dilatasi jika titik A, X, Y dilatasikan pada pusat P, A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat dirumuskan A, X, Y dilatasikan A aksen, Y aksen sama dengan K, Y min B plus B, X aksen sama dengan K, Y min A plus A. Gimana jawaban dari Rama? Dari kelompoknya Rama gimana? Terbalik ya, Bu? Iya, terbalik ya. Jadi sama kayak tadi terbalik ya Rama ya. Apa, Bu? Terbalik. X dulu baru Y. Dan tidak usah dikasih X aksen Y aksen lagi. Sudah langsung aja K kali X kurang A ditambah A, koma. K kali Y kurang B ditambah B gitu ya. Sebuah segitiga yang dibentuk dari titik A 3,4, B 3,2, dan C 5,1 dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K. Identifikasi sifat-sifat bayangan hasil dilatasi dengan meletakkan bayangan segitiga pada koordinat kartesius dengan faktor skalanya. Yang pertama K sama dengan 2. Jadi titik A, titik B, titik C dikalikan dengan 2. Hasilnya di sini yang A-nya 8, yang B-nya 6,4, yang C-nya 10,2. Yang kedua K sama dengan 0,5. Dikalikan dengan A, B, dan C. Jadinya titik A-nya 1,5, 2. Titik B-nya 1,5, 1. Titik C-nya 2,5, 1. Yang ketiga K sama dengan min 1. Dikalikan dengan titik A, B, dan C. Jadinya titik A-nya min 3, min 4. Titik B-nya min 3, 2, min 2. Titik C-nya min 5, min 1. Dari hasil identifikasi di atas dapat disimpulkan sifat-sifat bangun hasil dilatasi pada koordinat kartesius dengan titik pusat dan faktor skala K antara lain jika K lebih besar dari 1, maka objek mengalami perbesaran searah dengan gambar semula. Jika 0 lebih kecil dari K, lebih kecil dari 1,
maka objek mengalami pengecilan searah dengan gambar semula. Jika K sama dengan -1, maka objek mengalami sama ukuran berlawanan arah dengan gambar semula. Jika K lebih kecil dari -1, maka objek mengalami perbesaran berlawanan arah dengan gambar semula. Oke, gimana jawaban yang lain? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama ya. Oke, lanjut. Silakan. Tadi siapa yang presentasi untuk latihan soalnya? Saya, Bu. Oke, langsung share screen ya. Yo, Boleh, Miftah. Bu. Nomor 1, tentukan bayangan titik B 3,-2 setelah dilatasikan terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala 2. Jawabannya B 3,-2 dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skalanya -2. Terus B aksen dalam kurung KX, KY tutup kurung B aksen 2 kali 3 2 kali -2. Hasilnya B aksen 6,-4. Oke, lanjut. Yang nomor 2, tentukan bayangan titik A -5,2 setelah dilatasikan terhadap pusat P 3,4 dan faktor skalanya -3. Oh, A aksen A aksen 27,10. Oke. Gimana anak-anak, ada jawaban yang berbeda nggak? Sama ya. Benar ya. Jadi untuk nomor 1 B aksennya adalah 6,-4. Jadi tinggal dikalikan dengan 2. Kemudian nomor 2 jawabannya adalah A aksen 27,10. Baik anak-anak, kita berikan aplaus kepada teman-teman kita yang sudah presentasi. Ayo diberikan aplaus, tangannya diperlihatkan. Oke. Terima kasih. Mari kita simpulkan bersama-sama. Silakan yang mau memberikan pendapatnya. Apa definisi dilatasi tadi? Apa ya? Perbesaran, Bu. Perbesaran apa? Memperbesar ukuran suatu benda dengan titik acuan skala. Oh iya. Siapa tadi yang jawab tadi? Saya, Bu. Kemudian sifat-sifat benda setelah mengalami dilatasi bagaimana? Sifatnya sama, Bu. Sifatnya sama, apanya yang sama? Bentuknya. Bentuknya, apalagi? Ukurannya beda, Bu. Ukurannya berbeda. Oke. Kemudian sifat-sifat bentuk geometri pada koordinat kartesius setelah mengalami dilatasi. Sama ya tadi ya. Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Dilatasi adalah perbesaran atau pengecilan yang mengubah jarak titik atau bangun tanpa merubah bentuk semula yang ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala tertentu. Titik pusat dilatasi adalah titik yang digunakan untuk acuan pengukuran dalam memperbesar atau memperkecil objek. Faktor skala adalah skala yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil bayangan hasil dilatasi terhadap objek aslinya. Baik, seperti itu ya. Jadi definisi dilatasi ada titik pusat dan ada faktor skala. Kemudian contoh-contohnya sama seperti yang sudah kita bahas tadi, ada peta, ada ukuran foto, ada gambar pada lensa kamera. Itu adalah contoh-contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi. Sifat-sifatnya adalah benda yang hasil dilatasi dengan benda sebenarnya bentuknya sama atau sebangun. Masih ingat kan tadi sebangun yang tadi kita bahas? Sebangun itu apa tadi, Erik? Bangun yang bentuknya yang berbeda tapi ukurannya sama. Oh, bentuknya berbeda, ukurannya sama. Yang lain? Kebalik nggak? Bentuknya sama, ukurannya beda, Bu. Ya, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kemudian benda hasil dilatasi dengan benda sebenarnya ukurannya berbeda, bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung apa? Besar dan kecilnya benda tergantung apa tadi? Faktor skala. Faktor skala. Oke. Kemudian tadi ya, kalian sudah menemukan rumus dilatasi setelah dilatasikan terhadap titik. Setelah dilatasikan pusat 0,0, rumusnya adalah Kx, Ky. Setelah dilatasikan pusatnya A, B, rumusnya adalah A aksennya Kx kurangi A ditambah A, K kali Y kurangi B ditambah B. Itu adalah rumusnya. Nah, ini adalah gambar yang kalian geser-geser tadi. Hasilnya seperti ini ya. Ini berbeda koordinatnya.
Tapi faktornya sama ya, faktor skala K sama dengan 2, berarti bangunnya lebih besar tapi searah. Kemudian K-nya 0,5 lebih kecil dari 1, berarti bangunnya lebih kecil masih searah. Tapi kalau faktor skalanya sudah negatif, bangunnya berlawanan arah. Begitu ya perbedaannya ya. Ini sifat-sifatnya. Nah, coba sekarang kita kerjakan latihan soal seperti ini. Nomor 1. Jika sebuah bangun segitiga dengan titik koordinat A 1,1, B 4,0, dan C 1,3 didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Kemudian ditranslasi sejauh T 6-1. Maka koordinat bayangan segitiga setelah ditranslasikan adalah. Jadi pertama yang kita kerjain apa? Ngapain dulu? Yang pertama, diapain dulu? Cari bayangan ya, Bu. Cari bayangan setelah di apa? Kali, Bu. Setelah di itu kali Ya, setelah di apa namanya? Dilatasi. Didilatasi. Setelah dilatasi kemudian diapain? Ditranslasi. Ditranslasi. Gimana? Ada yang sudah sudah ketemu jawabannya? Boleh? Mungkin siapa yang sudah menemukan jawabannya? Tommy ya? Oke, boleh Tom. Boleh di-share, boleh Tom? Dilatasi dulu dikali 2. 1,1 dikali 2 yaitu 2,2. 4,0 dikali 2 menjadi 8,0. 1,3 dikali 2 jadi 2,6. Kemudian ditranslasi 6,1. 2,2 ditranslasi menjadi 8,1. 8,0 ditranslasi oleh 6,1 menjadi 14,1. 2,6 ditranslasi menjadi 8,5. Oke, seperti itu ya. Jadi didilatasi dulu, habis itu baru ditranslasi. Betul jawabannya Tommy. Sekarang yang nomor 2, siapa yang sudah ketemu jawabannya? Saya, Bu. Ari, boleh Ari? Bisa di-share screen atau kamu kirim ke grup, Ibu yang share screen? Saya kirim ke grup ya. Oke, boleh. Dilatasi dari 3,A menjadi min 18,24. Oke, kemudian? Habis itu dicari nilai K-nya. Min 18 sama dengan K kali 3. K sama dengan min 18 bagi 3 sama dengan min 6. Lanjut. Habis itu dicari nilai A-nya, 24 sama dengan K kali A. Bawahnya 24 sama dengan min 6 kali A. A sama dengan 24 per min 6 sama dengan min 4. Oke, jadi 6 dan A-nya adalah negatif 4 ya. Nah, tadi yang ditanyain apa ya? Yang ditanyain adalah nilai dari A dikurangi K. Jadi A-nya tadi berapa? A-nya tadi kan negatif 4. K-nya negatif 6. Jadi A dikurangi K-nya berapa? Negatif 10. Negatif 6. Jadi negatif 10. Gitu ya. Jadi nilai A-nya negatif 4, K-nya negatif 6, hasilnya adalah negatif 10. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang coba kita cek tadi jawabannya. Tadi nomor 1 jawabannya Tommy ya, yang didilatasi kemudian ditranslasi tadi. Nah, Ibu akan bikin tadi titik A-nya di 1,1, kemudian B-nya 4,0, dan C-nya ada di 1,3 sini. Ini adalah segitiganya. Kemudian segitiga ini tadi pertama didilatasikan dulu. Segitiga ini tadi didilatasikan pada titik 2 kali ya, pusatnya 0,0. Berarti pusatnya di 0,0 di sini. Kita dilatasi segitiga ABC pada pusat 0,0 dengan skala 2, faktor skala 2. Nah, ternyata di sini. Ya. Jadi hasil dilatasinya ada di titik tadi berapa? 2,2, B-nya 8,0, C aksennya adalah 2,6. Betul ya? Ini hasil dilatasinya.
Setelah didilatasi tadi ditranslasi. Segitiga ini setelah didilatasikan, kita translasikan sejauh 6-1. Oh, hasil bayangannya ternyata di sini ya. A aksennya adalah, berapa tadi jawabannya Tommy? A aksennya 8,1 betul. 14,-1 betul. Kemudian C double aksennya adalah 8,5. Oh, ternyata betul ya setelah kita cek dengan GeoGebra hasilnya adalah seperti ini nih, lihat gambarnya ya setelah didilatasi dan kemudian dilanjutkan translasi. Baik, gimana? Sejauh ini sudah paham semuanya tentang dilatasi? Udah, Bu. Sudah. Oke, sekarang adalah coba Ibu cek pemahaman kalian bagaimana sudah paham atau belum. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Silahkan kalian coret-coret dulu di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian nanti dikirim ke Google Classroom. Baik anak-anak, waktunya sudah cukup selesai ya. Sekarang kalian simpan dulu. Setelah ini nanti kalian kirimkan ke Google Classroom yang linknya seperti biasa ya. Seperti kemarin yang udah Ibu share di grup. Oke, gimana anak-anak? Ibu tanya lagi nih, apa tadi kesimpulan dari dilatasi? Ayo semuanya jawab yang bisa. Dilatasi definisinya? Perubahan bentuk. Memperbesar ukuran suatu benda dengan titik acuan atau skala dan skala. Ya. Kemudian sifat-sifatnya gimana? Ukurannya berubah, bentuknya tetap. Ukurannya berubah, bentuknya tetap. Itu dilatasi ya. Sekarang kalian isi seperti biasa refleksi pembelajaran hari ini. Linknya Ibu share di grup. Silakan mau kritik, saran, atau komentar boleh, bebas. Karena itu tidak ada namanya. Penjelasannya sudah cukup jelas. Oke. Kemudian seru banget. Hehehe. Bahasanya mudah dimengerti. Cukup menyenangkan, oke. Sedikit sulit. Sedikit kan ya, nggak banyak kan sulitnya. Kalau dipelajari lagi pasti bisa. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya kalian sudah memahami konsep dilatasi bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, dan mengerjakan latihan soal tentang dilatasi. Tadi sudah ada yang menjawab benar. Kemudian untuk tugas di rumah, kalian kerjakan modul halaman 90 ya. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di secara kelompok, boleh diskusi di WA group atau di media yang lainnya, silakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang rotasi, masih dengan transformasi geometri, tapi ini rotasi ya. Jadi transformasi yang terakhir. Rotasi. Baik anak-anak, kenapa? Iya, rotasi itu perputaran. Itu akan kita pelajari minggu depan. Baik anak-anak, terima kasih sudah hadir di PJJ hari ini. Tetap semangat belajarnya di rumah walaupun masih pandemi dan masih belajar online, tapi Ibu harap tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar karena belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun ya. Karena kalian sudah sekarang udah ada media sosial yang sangat luas, kalian bisa mencari informasi di mana saja, lewat Facebook, lewat Google, lewat Instagram, banyak sekali. Jadi belajar itu tidak terbatas. Kita tutup dengan doa ya. Salah satu memimpin doa, tadi Rama, sekarang Syahrul. Yuk, Syahrul memimpin doa hari ini. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.